Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan PHR. Bersiap-siap, kencangkan sabuk pengaman. Perjalanan ini akan ditempuh dalam waktu 37 tahun. Selamat menikmati penerbangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PHR. Hari ini saya akan menceritakan tentang penerbangan PEN AM 914, apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini setelah dinyatakan hilang selama 37 tahun. Kemudian ditemukan kembali mendarat di tahun 1992. Inilah misteri penerbangan PEN AM 914. PEN AM adalah maskapai penerbangan Amerika Serikat yang didirikan tahun 1927 dan pertama kali beroperasi di tahun 1928 dan kemudian berhenti beroperasi di tahun 1991. Namun ada kisah menarik dari penerbangan PEN AM, lebih tepatnya PEN AM dengan nomor penerbangan 914, di mana pesawat ini terbang dengan menggunakan jenis pesawat DC-4. DC-4 adalah pesawat populer yang dibuat kira-kira di tahun 1942 sampai 1947. Pada tanggal 2 Juli 1955, di pagi yang cerah, pesawat PEN AM dengan nomor penerbangan 914 terbang dengan rute New York menuju Miami dan membawa penumpang dengan jumlah 57 orang dan 4 orang kru, sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 61 orang. Perjalanan memakan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Pesawat take off dari Bandara New York dengan sangat lancar. Namun beberapa saat setelah pesawat ini take off, pesawat hilang dari radar ATC New York. Entah apa yang terjadi. Berkali-kali ATC New York mencoba menghubungi pesawat PEN AM 914, namun tidak ada respon sama sekali. ATC New York kemudian mencoba menghubungi ATC Miami, lalu menanyakan apakah ATC Miami sudah melihat keberadaan PEN AM 914 atau bahkan mungkin bisa berkomunikasi dengan pesawat PEN AM 914. Namun ATC Miami setelah melakukan pengecekan tidak dapat menemukan pesawat tersebut dan tidak dapat melakukan komunikasi. Pesawat PEN AM 914 hilang dari 2 radar ATC. Lalu tim evakuasi kemudian dibentuk untuk segera melakukan pencarian dan juga penyelamatan. Namun ada yang aneh, tidak ditemukan tanda-tanda adanya kecelakaan, tidak ditemukan puing-puing pesawat, atau bahkan jenazah-jenazah dari korban. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dengan pesawat ini. Dengan kata lain, pesawat DC-4 yang membawa 61 orang penumpang ini lenyap. Tim investigasi kemudian dibentuk untuk melakukan penyelidikan, tapi tidak membuahkan hasil. Pihak berwenang mengatakan bahwa pesawat ini telah mengalami kecelakaan dan tidak ada korban jiwa yang dapat ditemukan. Bangkai dari pesawat PEN AM 914 ini tidak ditemukan dengan asumsi setelah terjadinya kecelakaan pesawat ini tenggelam ke dasar laut. Setelah terjadinya kecelakaan ini, kemudian seluruh keluarga korban diberi kompensasi.
ada kisah lain yang dibawa dari penerbangan Pan AM 914 ini. Banyak orang yang mempercayai bahwa sesaat setelah take off pesawat ini memasuki sebuah awan misterius. Hangatnya langit New York berubah menjadi suhu yang dingin. Di dalam kabin penumpang terjadi turbulensi yang sangat hebat. Dan seluruh penumpang ketakutan, terjadi guncangan yang sangat hebat di dalam pesawat ini. Banyak orang yang ketakutan karena suasana kabin pada saat itu sangat mencekam. Jatuhnya barang-barang, teriakan-teriakan orang, bahkan beberapa penumpang berdoa dengan sangat khusyuk. Karena mereka sangat takut dengan guncangan yang terjadi dalam penerbangan Pan AM 914. Sebagian dari penumpang ada yang berteriak dan mereka mengatakan, "Oh Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi saat ini?" Dan sebagian lagi ada yang marah-marah terhadap kru kabin. Kru kabin pada saat itu juga kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini. Mereka juga tidak mengerti. Sesaat kemudian pesawat mulai keluar dari kumpulan awan misterius dan pesawat mulai stabil sehingga para penumpang jauh lebih tenang. Namun ternyata ada beberapa penumpang yang menyadari sesuatu hal yang aneh karena di dalam kabin penumpang itu cahayanya lebih redup dibanding sebelum pesawat ini masuk ke dalam kumpulan awan misterius. Sesaat masih ada beberapa penumpang yang berteriak-teriak karena ketakutan dan histeris. Namun tiba-tiba suara itu lenyap ketika mereka mendengar suara dari ruang COVID ketika kedua pilot mencoba untuk menghubungi ATC. Kedua pilot ini mengatakan, "ATC New York, kami penerbangan 914, apakah kalian mendengar?" Dan kedua pilot ini mengulangi lagi dengan kata-kata yang sama. "ATC New York, di sini penerbangan 914, apakah kalian mendengar?" Suara teriakan itu terdengar sampai ke kabin penumpang, yang membuat penumpang akhirnya menjadi panik lagi karena tidak ada satupun yang merespon panggilan ini. Ketika suasana kabin masih kacau, tiba-tiba saja ada salah satu penumpang yang menanyakan, "Bukankah penerbangan ini adalah penerbangan siang hari?" Serentak seluruh penumpang langsung melihat ke arah luar jendela dan di sanalah semua orang melihat situasi yang sangat gelap di luar pesawat. Benar-benar sangat gelap tanpa adanya cahaya. Mereka juga tidak mengetahui kondisi pesawat ada di ketinggian berapa. Mereka seperti sedang masuk ke lubang hitam dan hampa udara. Mereka kebingungan. Dan sebagian dari mereka berpikir, apakah kami berada di dimensi lain? Lalu seketika saja mereka disilaukan oleh sebuah cahaya yang membuat mata mereka tiba-tiba buta sesaat. Lalu setelah itu secara berangsur-angsur mata mereka mulai normal kembali melihat pemandangan di luar pesawat. Mereka bisa melihat langit, mereka bisa melihat awan, dan bisa melihat lautan di bawah pesawat. Menjadi suatu pagi yang cerah di Bandara Simon Bolivar, Caracas, Venezuela di tahun 1992. Tiba-tiba saja sebuah pesawat di Sipor muncul secara tiba-tiba tanpa terdeteksi oleh radar ATC. Juan de la Corte adalah petugas ATC yang pertama kali melihat kemunculan pesawat ini. Ia kemudian langsung memeriksa adakah laporan dari maskapai atau ATC lain tentang keberadaan pesawat ini. Namun ternyata tidak ada laporan sama sekali. Beberapa saat kemudian, Juan memastikan bahwa pesawat ini adalah pesawat Pan AM 914 yang telah hilang selama 37 tahun yang lalu. Ia melihat jenis pesawat ini sudah sangat tua dengan baling-baling
dan ia berpikir ini adalah hal yang aneh karena pesawat jenis itu tidak lagi digunakan di tahun 1992. Tiba-tiba pesawat itu berhasil menghubungi ATC dan sang pilot menanyakan, "Di manakah kami?" Kemudian Juan pun menjawab bahwa mereka berada di dekat bandara Venezuela. Komunikasi terus berlanjut, kemudian sang pilot mengatakan bahwa kami adalah Pan Am 914 yang berangkat dari New York menuju ke Miami dengan membawa 4 orang kru dan 57 orang penumpang. Dan pesawat kami salah arah sekitar 1.300 km. Juan kebingungan, lantas ia menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keberangkatan dari pesawat ini. Dan sang pilot menjawab bahwa Pan Am 914 berangkat dari New York pada pukul 6:55 pada tanggal 2 Juli 1955 dan dijadwalkan mendarat di Miami pada pukul 9:55 pada tanggal 2 Juli 1955. Juan menjawab, ini adalah Bandara Tarakan tanggal 21 Mei 1992. Lalu hening. Tidak ada komunikasi di antara keduanya. Namun Juan tetap memandu pesawat Pan Am 914 ini agar bisa mendarat dengan selamat di Bandara Caracas, Venezuela. Kemudian Juan memerintahkan ke lapangan untuk memandu seluruh penumpang dari pesawat tersebut turun. Ada kesaksian dari salah satu kru. Ia melihat ke dalam kabin penumpang dan di sanalah ia heran karena melihat tatanan rambut serta gaya busana orang-orang yang berada di dalam kabin penumpang ini terlihat kuno, seperti habis menghadiri pesta topeng. Dan ia melihat ekspresi orang-orang yang berada di sana kaget, takut, namun takjub. Namun sang pilot langsung melarang adanya kru ke lapangan yang mendekati pesawat. Ia mengatakan akan kembali lepas landas. Juan sempat mengatakan itu adalah hal yang berbahaya karena mereka belum mendapatkan izin. Namun sang pilot tetap menerbangkan pesawatnya. Hingga akhirnya pesawat Pan Am 914 naik ke langit kemudian hilang di balik awan. Kemudian Juan langsung menghubungi otoritas setempat dan sebuah jet langsung dikirim untuk dapat mengawal pesawat ini. Dari laporan pesawat jet tersebut, diketahui bahwa Pan Am 914 ini mendarat di Miami beberapa jam setelah lepas landas dari Caracas. Setelah mereka mendarat di Miami, kemudian seluruh penumpang dan kru pesawat ini diamankan oleh pemerintah setempat. Identitas dan keberadaan mereka juga dirahasiakan, namun seiring dengan berjalannya waktu, informasi itu bocor ke publik. Menghilangnya Pan Am 914 ini selalu menjadi misteri, bahkan seringkali dikaitkan dengan UFO atau bahkan dengan portal waktu. Dan bahkan sampai detik ini ada sebagian orang yang tetap percaya dengan adanya Pan Am 914. Apalagi Miami berdekatan dengan wilayah segitiga Bermuda. Mengutip dari kominfo.go.id, informasi mengenai kisah Pan Am diperkirakan bersumber dari artikel Weekly World News. Berdasarkan penelusuran, Weekly World News ini adalah tabloid yang sering mempublikasikan berita fiksi. Jadi sahabat PHR, kita tidak mengklaim ini kisah nyata. Kalau beritanya tidak valid atau bukan bersumber dari narasumbernya langsung. Sejatinya hal gaib itu memang sulit dibuktikan. Namun kekuasaan dan keajaiban Allah itu nyata adanya.
seperti kisah Ashabul Kahfi yang menceritakan 7 pemuda yang beriman kepada Allah dan ditidurkan di dalam gua selama sekitar 309 tahun karena mereka mempertahankan keimanannya. Hikmah yang bisa dipetik dalam kisah pesawat Pan Am 914, berdoalah dulu kemanapun kita akan pergi, selalu berbuat baik dan memberi kesan baik pada orang terdekat kita. Maka bila kita tidak pernah kembali lagi, kenangan manislah yang akan diingat dan tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih. Wassalam.